kepentingan keluarga menjadi di atas kepentingan segalanya. Hari ini kampus berbicara, masyarakat sipil berbicara, dan kita sedang diingatkan agar trek demokrasi bisa berjalan dengan baik. Persoalan terbesar bangsa kita hari ini, republik kita hari ini adalah ketimpangan, ketidaksetaraan, ketidakadilan. Kita membangun Indonesia kuat, adil, makmur, aman untuk semua, adil untuk semua, makmur untuk semua. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Pemilihan Presiden 2024 memasuki babak akhir. Dinamika politik justru kian kencang. Gonjang-ganjing belakangan justru bersumber dari istana kepresidenan. Presiden Joko Widodo dikritik sejumlah sivitas akademika dari berbagai perguruan tinggi karena dianggap menyimpang dari koridor demokrasi. Di panggung debat Capres, Ganjar dan Anies kompak mengkritik soal pembagian bansos oleh pemerintah. Apakah gonjang-ganjing politik ini akan berdampak ke Pilpres 2024 yang tinggal hitungan hari? Gonjang-ganjing dari istana jelang pencoblosan, malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu, ada Jubir Timnas Amin Muhammad Iqbal. Selamat malam Bang Iqbal. Malam. Waalaikumsalam. Kemudian ada Jubir TKN Prabowo Gibran Dede Prayudi. Selamat malam Mas Uki. Selamat malam, terima kasih diundang. Ada Jubir TPN Ganjar Mahfud Bang Masinton Pasaribu yang balihonya di seluruh Jakarta Selatan. Selamat malam Bang Masinton. Iya, selamat Oke, malam. ini masuk dapilnya enggak? Oke. Ada juga analis politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam. Selamat malam Mas Umam. Malam Mbak Nana, malam semuanya. Oke, dan bergabung melalui sambungan Zoom ada Profesor Kuncoro, Guru Besar Psikologi Universitas Gadjah Mada yang memprakarsai, yang memotori pertama kali petisi Bulak Sumur, petisi kritikan terhadap Presiden Jokowi. Saat malam Prof. Kuncoro. Selamat malam Mbak Rifana, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bergabung Prof. Kuncoro. Dan saya harus menyampaikan ya bahwa tadinya tenaga ahli utama KSP, Theo Litai, sudah bersepakat untuk hadir di studio CNN Indonesia di Political Show, tapi mendadak dibatalkan secara sepihak. Tapi kita nggak apa-apa, kita lanjutkan saja dialognya karena malam ini suara-suara anak muda nanti kita dengar juga karena sudah bergabung langsung di studio CNN Indonesia. Anak-anak muda dari BEM Visip Universitas Indonesia. Tepuk tangan untuk anak-anak BEM Visip UI. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Nanti teman-teman bisa bertanya, mengkritik, mengeluarkan unek-unek karena pemilunya udah tinggal 1 minggu lagi ya. Suara kalian sangat penting mengingat jumlahnya 52% di pemilu nanti ya berdasarkan data KPU. Sebelum saya masuk ke dialog, saya akan putarkan dulu, kita flashback sedikit. Apa sih sebetulnya yang disampaikan oleh dua capres yang kompak sekali tampaknya mengkritisi soal bantuan sosial. Kita dengarkan sama-sama. Karena menurut saya bansos ini adalah kewajiban negara dan rakyat berhak mendapatkannya. Tapi kita punya problem. Karena banyak klaim yang diberikan seolah-olah ini bantuan orang per orang atau kelompok. Padahal kita masih punya. Ada data yang tidak valid, ada cara penyampaian yang tidak benar, ada protes yang kemudian tidak terverifikasi atau terrespon dengan baik. Ini yang menjadi pertanyaan saya kepada Pak Anies adalah, menurut Pak Anies kira-kira bagaimana tata kelola bansos agar 1, tidak saling klaim, 2, bisa tepat sasaran, 3, tidak menimbulkan kecemburuan-kecemburuan, sehingga inilah satu harapan yang betul-betul bisa diterima oleh rakyat. Pertama, kita harus menyadari bahwa yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi. Karenanya dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima. Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberi bulan ini. Kalau dibutuhkannya 3 bulan lagi, ya 3 bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya. Dijadikan sebagai sesuai kebutuhan. Yang nomor 1, yang itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih. Kemudian yang kedua, pemberian bansos ini harus tepat sasaran. Artinya diberikan melalui pendataan yang baik, informasi data itu harus akurat, dan mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi, bukan dibagikan di pinggir jalan.
tapi dibagikan langsung di lokasi menggunakan siapa jalur birokrasi. Oke, saya akan langsung ya ke jubir TPN Ganjar Mahfud, ke Bang Masinton dulu. Karena yang mengawali soal bansos ini adalah capres Anda. Dalam debat semalam kita dengarkan ya bahwa Mas Ganjar mempertanyakan kepada Mas Anies soal mekanisme pembagian bansos gitu. Pertanyaan saya, apakah pertanyaan dari Mas Ganjar ini memang ditujukan untuk menyindir kubu 02, kubu Prabowo Gibran yang diuntungkan terhadap pembagian bansos oleh Presiden Jokowi? Ya, saya rasa bukan hanya tema debat capres singgung-menyinggung ya, tapi kalangan akademisi juga menyampaikan yang sama kok. Ada persoalan politisasi bansos, kemudian intimidasi dan lain-lain dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat umpama kalau dalam konteks bansos itu kan jelas tuh yang hari ini ya itu kan dirapel semua tuh. Kalau dia secara reguler berdasarkan undang-undang APBN itu pendistribusiannya baru bulan Maret nanti. Anda kan Komisi 11 nih sekaligus. Betul. Nah, kemudian yang juga perlu ditanyakan itu adalah tentang pos anggarannya nih yang untuk bulan Januari ini dari mana nih? Kan gitu. Kan itu disetujui DPR kata Kementerian Keuangan. Yang reguler kita setujui. Jadi yang 11 triliun ini yang dikucurkan gitu sekarang ini itu belum tahu asal usul. Iya, jadi yang reguler ini ya dibagikan nanti pada bulan Maret sampai bulan Juni. Nah, yang sekarang bulan Januari ini yang katanya dirapel ini aneh juga nih, Kak. Iya kan? Nah, kalau dia bulan pendistribusian Januari ini menggunakan pos anggaran mana? Karena apa? Kalau dia menggunakan pos anggaran tahun lalu, sisa anggaran lebih itu pada transfer daerah dan bayar gaji pegawai. Sementara negara hari ini nggak punya duit. Kalau dia menggunakan cadangan kas negara, ya BUN itu yang disebut BUN. Nah itu dia harus ada cadangan, ada memang cadangan anggaran untuk krisis. Tapi dalam krisis apa? Nggak ada krisis. Nggak ada krisis. Pun kalau ada krisis dia harus lapor ke DPR. Dan harus melalui persetujuan DPR. Nah ini nggak ada. Nah itu ini. Jadi ini menurut di dalam Anda BLT mitigasi resiko pangan yang dianggarkan oleh Presiden Jokowi 11 triliun itu nggak jelas asal usulnya, memang mendadak aja nggak direncanakan. Itu buat bulan Maret pendistribusian, bukan Januari. Yang kita tanyakan Januari Februari ini bansos ini belanjanya dari pakai anggaran mana? Kan itu kita tanyakan. Nah kemudian berikutnya tadi. Terkait dengan apa fenomena hari ini, kalau saya mengingat itu seperti tahun 97-98 lalu, ketika akademisi bersuara, ini bukan suara, jangan disamakan, jangan direndahkan, ini disamakan suara akademisi dengan suara buzzer atau influencer. Itu merendahkan akal sehat. Suara akademisi nanti saya bahas nih. Saya ingin tanya bahwa capres Anda itu memulai pertanyaan soal bansos. Itu memang menyindir pembagian bansos yang dianggap menguntungkan paslon tertentu, paslon 2, karena bukan itu dilakukan oleh pemerintah, oleh Presiden Jokowi? Tidak menyindir siapa-siapa, agar pendistribusian bansos itu harus tepat sasaran dan jangan dipolitisasi. Dan juga itu adalah anggaran negara. Kalaupun tadi yang saya tanyakan tadi malah posnya, malah saya dalami tadi itu. Menurut 03 ini udah tepat sasaran nggak? Dipolitisasi nggak? Ya, kalau tepat sasaran, ya tidak tepat sasaran dong. Dipolitisasi yang itu juga Mas Anies juga menyampaikan gitu loh, harus berdasarkan data kan, DTKS itu. Nah kemudian pendistribusiannya dia harus tepat sasaran, kemana? Dia menggunakan rantai aparatur pemerintahan, bukan digelar di pinggir jalan, seperti di Obral, itu kan jelas nggak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran, berarti sepakat ya? Oh iya. Dipolitisasi, politisasi jelas. Makanya gitu itu ditanyakan di debat semalam. Politisasi itu yang diklaim bahwa ini seakan-akan pemberian dari presiden. Politisasinya menguntungkan siapa kalau menurut 03? Ya presiden dukung anaknya kan. Berarti ya presiden kan presiden kan sedang berkampanye untuk anaknya. Kita nggak bisa pungkirin itu. Nah, gitu loh. Mau apapun itu, hari ini pembagian bansos ini terkait dengan pencalonan anak presiden sebagai calon wakil presiden dan kemudian presiden ikut membantu itu sehingga pendistribusiannya dibagi kemana setiap presiden datang itu pasti bagi-bagi bansos. Baik, berarti memang pertanyaan yang diajukan oleh capres Anda semalam ya sangat relevan. Ditujukan untuk menyindir Presiden Jokowi yang bagi-bagi bansos untuk memenangkan anaknya. Kira-kira begitu? Bukan sekedar menyindir, mengingatkan dan menyampaikan kepada publik. Gitu loh, bukan lagi sindiran menurut saya.
Kalau tadi kan masih sindiran, itu jelas kok bagaimana mekanisme pendistribusian bansos. Terus kemudian Pak Anies menjawabnya sangat lugas juga. Begitu. Saya mau ke paslon 1. Ketika ditanya oleh Mas Ganjar, Mas Anies secara gamblang mengatakan bahwa bansos itu bukan untuk kepentingan pemberi, tapi kepentingan yang diberi dan jangan dilakukan di pinggir jalan, jangan dirapel. Ini maksudnya menyindir Presiden Jokowi juga sama, bahwa merasa ini rentan dipolitisasi. Jadi di dalam teori ilmu politik, adik-adik yang belajar ilmu itu udah ada namanya pork barrel politik. Politik gentong babi namanya. Itu dilakukan 1800-an. Itu dilakukan untuk di zaman perbudakan. Di mana uang negara digunakan untuk memenangkan kampanye politik. Siapa yang mau milih nanti akan dapat. Padahal itu memang haknya dia. Jadi kita nggak usah bicara lagi ini bukan nggak tahu kenapa. Memang udah ada teori dalam ilmu politik. Tapi kan bansos atau BLT kan sudah berlangsung lama dari zamannya Presiden SBY juga harusnya dibagikan Maret. Kenapa dibagikan sekarang? Harusnya anggarannya tidak ada kejadian, tidak ada musibah, tidak ada COVID. Kenapa alasannya dinaikkan? kan untuk mitigasi resiko. Udahlah semua rakyat tahu. Profesor ini bukan orang bodoh, mereka semua orang cerdas, bisa menganalisa. Makanya saya sedih sekali hari ini Kepala KSP ya menyatakan bahwa ini mengatakan profesor robot ya tidak punya hati nurani ya, sedih kali sekali. Itu saya kira statement yang blunder ya, harusnya minta maaf. Karena contoh ya, saya kenal betul sama Prof Kuncoro ini dari UGM, ini mentor saya ketika saya belajar PhD di Malaysia. Beliau ini orang yang kemana-mana pakai sandal, tanya Prof Kuncoro. Apakah iya seorang Prof Kuncoro itu dibayar? Apakah iya 29 kampus yang hari ini turun dibayar? Dan mereka ini pendukung Pak Jokowi semuanya, betul nggak Prof? Dulunya pendukung Pak Jokowi. Hari ini kita ingin mengingatkan mereka, para guru besar ini mengingatkan, jangan menghalalkan segala cara, begitu maksudnya. Pertanyaan saya berarti menurut 01, menurut Timnas Amin memang bansos ini sekarang dipolitisasi sama dengan 03. Oh sudah pasti. Dan memang menguntungkan bagi 02 dan merugikan bagi paslon Anda. Dilakukan secara terang benerang, clear. Kenapa? Karena ini disebut dengan anggukan semesta. Semesta mengatakan memang begitu, 29 kampus, dan itu bukan kampus kaleng-kaleng semua. Kampus-kampus PTN ternama yang itu mereka orang-orang terdidik, dan mereka dulunya pendukung Pak Jokowi juga. Dan hari ini mereka mengingatkan Pak Jokowi. Oke. Saya mau ke 02. Jadi bansos itu memang dibahas secara spesifik tadi malam di panggung debat untuk menyindir bahwa pembagian bansos ini ternyata menguntungkan paslon Anda karena dilakukan oleh Presiden Jokowi secara terang-terangan untuk memenangkan anaknya. Gimana Mas Uki? Jadi mari kita tarik benang merahnya dari hilir kita ke hulunya dulu ya. Hulu permasalahannya itu adalah di approval rate Pak Jokowi yang begitu tinggi. 8 dari 10 orang Indonesia itu puas terhadap kinerjanya Pak Jokowi. Gitu. Nah, justru inilah yang dikhawatirkan. Saya ingat sekali ya, dulu ya waktu masih belum pecah kongsi ya, let's say kita sebut saja pecah kongsi antara Pak Jokowi dengan PDIP maupun dengan Pak Ganjar ya. Pada saat Pak Jokowi mengatakan presiden boleh cawe-cawe, justru kawan-kawan abang-abang kita dari PDIP inilah yang paling kuat membela. Gitu ya. Ini artinya apa? Ini artinya ada semacam ketakutan ketika approval rate tersebut terkonversi menjadi elektabilitas kepada paslon tertentu yang dimana paslon itu bukan mereka. Gitu. Yang dalam hal ini Pak Jokowi sudah terang benderang menunjukkan gestur bahwa Pak Jokowi bersama paslon Prabowo dan Mas Gibran bersama Koalisi Indonesia Maju. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang kita membedah lagi tentang approval rate. Ya. Saya sudah melihat beberapa survei yang menyajikan approval rate Pak Jokowi. Ini bantuan pemerintah, ini hanya mempengaruhi kedisukaan atau kepuasan tidak lebih dari 20 sampai ada yang tinggi banget tuh 40%. Tapi dari beberapa hasil survei, alasan kenapa mereka puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi adalah soal bansos. Bantuan pemerintah. Ya, bantuan pemerintah bansos. Dan itu paling tinggi itu 40%. Artinya masih ada 60% yang lain. Dan bantuan pemerintah itu nggak cuma bansos. Di situ ada kartu Indonesia Pintar, di situ ada kartu Indonesia Sehat, di situ ada PKH, di situ ada kartu nelayan, di situ ada kredit usaha rakyat. Jadi nggak bisa menyederhanakan approval rate Pak Jokowi yang begitu tinggi semata-mata ini hanya karena bansos. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya lihat kayak begini sih sebenarnya ya.
Kalau saja misalnya ya Pak Jokowi yang sedang tidak melanggar undang-undang apapun, yang sedang menggunakan haknya, apa yang saya maksud yang tidak melanggar, undang-undang mengizinkan dan memberikan ruang kepada Presiden atau kepada Pak Jokowi dalam hal ini ya, untuk berpihak selama tidak menggunakan kewenangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahkan Pak Jokowi berhak untuk melakukan kampanye dengan rambu-rambu tertentu. Bagaimana kemudian bisa menjamin bahwa Pak Jokowi tidak menggunakan kewenangannya? Sebentar. Ini kan yang dikhawatirkan itu kan tadi kan bagi-bagi langsung segala. Ya, itu kan salah satu kewenangan Presiden. Presiden punya anggaran bansos sendiri loh, 900 miliar loh. Nah, dari bendara umum negara loh. Begini. Pak Jokowi sewaktu menjadi gubernur aja tuh udah masuk ke gorong-gorong kok. Gitu. Pak Jokowi lebaran yang tahun lalu itu bahkan membagikan THR ke rakyat dan saat itu belum pecah kongsi si kawan-kawan. Sekarang kan belum lebaran ini. Sebentar. Dan apa yang dikatakan misalnya disebutkan Pak Jokowi membagikan bansos di depan istana, itu juga tahun 2023 ya, bulan April. 2023. Iya. Ya. Saat itu kan nggak pernah diributkan. Nah ini diributkan kenapa? Karena pecah kongsi itu tadi. Oh salah kau, aku bantah itu. Oke, silakan, Jadi pandanganmu tidak sepicik itu. Waduh. Gitu loh. Kalau kau hari ini tidak konsisten apa segala macam dari kau kasih award pembohong ya. Kita nggak tahu nih siapa yang berbohong apa mereka yang pembohong kan gitu. Kalau hari ini muji-muji. Jadi ya Bung ya, nggak bisa kau melihat sesederhana seperti kepicikanmu itu. Waduh. Sikap aku tegas. Ya, kita tegas, dia pengen 3 periode kita tentang tuh. Jadi jangan kau bilang karena pecah kongsi. Tidak pecah kongsi sekalipun ketika Presiden melakukan tindakan yang melanggar konstitusi, kita tolak tuh. Bang Masinton, gitu loh. tapi Mbak Puan kau jelaskan sendiri, dulu. Mbak Puan sendiri pernah mengatakan bahwa Pak Jokowi nggak pernah meminta 3 periode. Kecuali Bang Masinton sedang mengatakan Mbak Puan berbohong. Bos, ya, gua menyampaikan itu sebelum Mbak Puan itu menyampaikan itu. Mbak Puan harus dipahami beliau sebagai ketua DPR. Gitu loh. Tapi sikap saya sejak awal 2022, maka kau buka rekam jejak itu. 2022 saya tolak itu. 3 periode skenarionya. Penundaan pemilu sama menciptakan calon boneka. Itu jauh sebelum ada politisi menyampaikan itu, Bos. Jadi, ya, itu sikap. Bukan yang pelintat-pelintut seperti anak muda seperti kalian. Konsisten pada tidak konsisten. Gitu loh. Nah, kemudian, ya, jadi ini, kau jangan tarik persoalan ini, oh ini karena pecah kongsi apa segala macam. Kalau melanggar aturan, Mbak, kita harus ingatkan. Gitu loh. Jadi aturan kita yang ini dimana pendukung, yang dilanggar, bukan pemuja. Kalau kau levelnya pemuja, kau kehilangan rasionalitasmu. Karena memuja, kalau pujaannya membilang matahari terbit dari barat, kau pasti makanya tadi saya katakan bahwa putusan MK itu jelas semuanya dengan tema ini ya, persoalan gonjang ganjing ini, putusan di MK pelanggaran etika berat. Kemudian dikuatkan lagi dengan putusan DKPP hari ini bahwa ada pelanggaran etik. Ini semuanya prosesnya melanggar dari awal proses pencalonan ini. Sehingga kemudian saya katakan, ini berjalan pelanggaran. Tadi bilang bahwa Pak Jokowi nggak berkampanye, bahwa sebenarnya Pak Jokowi udah lama kampanye. Mereka pasang muka Pak Jokowi. Di sini Kaisang, di sini Pak Jokowi. Tapi surveinya nggak naik-naik juga. Kalau approval rating tadi dikonversi. Artinya kepuasan itu semu karena ada bansos saja. Gitu loh. Jadi rakyat dibagiin bansos lalu disurvei ya tinggi. Ya, sekarang saya tanya Mas Uki, kenapa PSI nggak naik? Udah masang muka Pak Jokowi. Siapa bilang nggak naik? Ya, nggak lulus. Terakhir 4,5%. Sebutkan partai mana, lembaga survei mana, partai mana yang anggota persepsi mengatakan Anda lolos. Kemarin Pak Jokowi yakin bisa lolos. Dan Pak Jokowi juga yakin. Tapi begini, ini udah out of topic. Kita sedang bilang tadi ini sudah. Nah, saya mau tanya, tapi 02 merasa diuntungkan nggak dengan adanya pembagian bansos ini? Karena banyak beras-beras bulog yang ditempeli stiker 0. Jadi kayak gini, kita nggak bisa membohongi diri kita bahwa yang namanya asosiasi politik seorang Jokowi yang begitu populer, yang begitu dicintai rakyatnya, itu pasti berpengaruh kepada elektabilitas paslon yang asosiasi politiknya tuh kuat dengan si Pak Jokowi tersebut. Itu pasti.
Itu pasti, itu sebuah fenomena politik yang kita nggak bisa bantah. Gitu. Dan ketika Pak Jokowi memiliki asosiasi politik yang tinggi dengan Pak Prabowo, padahal Pak Jokowi belum pernah bilang loh bahwa saya mendukung Prabowo atau saya mendukung Gibran. Gitu Tapi ya. dengan makan itu bakso aja bareng. sudah, iya. Nah kita bisa melihatnya kayak begini loh. Kita ke bisa, acara makan malam nah, bareng. itulah gestur itu yang bukan saya bentuk maksud. kampanye terselubung ya? Itulah gestur. Nggak, ini makanya 02 Itulah ini gestur. nggak gentleman lah. Aduh, Dia pengen mengaku mendapat elektoral, tetapi saya dia sudah tidak mengatakan fair gitu gesturnya sudah terang benderang. Memang mendukung Yang saya kan? katakan gesturnya adalah terang benderang. Sementara kampanye ini adalah sebuah istilah yang memiliki definisi baku. Jadi di sana Pak Jokowi nggak kampanye. Kalau kampanye di situ ada aturan-aturannya. Ada istilahnya kampanye terselubung. Harus ada citra diri ya. Tapi bukan harus ada kampanye ini, terselubung ya? Itu membangun asosiasi politik. Nggak, Dan kampanye itu itu ada sah-sah terbuka, saja. tertutup, Dan terselubung, itu itu sah-sah ada. saja. Membangun asosiasi politik itu sah-sah saja. Oke, membangun asosiasi politik sah-sah saja. Saya mau ke Mas Umam. Mas Umam, apakah kemudian Anda menilai kekompakan Anies dan Ganjar menyinggung bansos, menyoroti keberpihakan presiden, ini memang poinnya adalah di paslon 2? Kalau dalam istilah Jawa, dalam tradisi Jawa, itu ada istilah gebuk nyilih tangan. Nabok nyilih tangan? Nabok nyilih tangan, gebuk nyilih tangan. Jadi apa yang dilakukan oleh Mas Ganjar, itu adalah cara dia, kecerdasan dari Mas Ganjar untuk meminjam tangan Mas Anies untuk ngantem 02. Karena bagaimanapun juga kalau misal kemudian kita cermati apa yang terjadi saat ini, fenomena bansos dan lain sebagainya, memang kemudian asosiasinya ke 02. Karena bagaimanapun juga angkanya cukup spektakuler. Misal tadi untuk BLT misalnya 3 bulan itu 600.000. 600.000 kalau misal kemudian didistribusikan secara masif itu bisa menjadi sebuah proses transaksional. Beras 6 bulan 60 kilo dirapel jadi 1 bulan. Kemudian dan targetnya juga spektakuler, sekitar 22 juta keluarga. Kalau misal satu keluarga ada sekitar 2 orang, suami istri, maka kemudian bisa diproyeksikan berapa puluh juta. Nah situasi ini yang kemudian cukup make sense kalau misal kemudian 01 dan juga 03 mencoba untuk melakukan counter. Sekaligus juga ada kekhawatiran yang cukup signifikan. Karena kalau misal tidak, maka kemudian akan memberikan impact elektoral yang sangat luar biasa. Meskipun ya, bicara approval rate itu seringkali kemudian agak absurd. Karena dalam arti begini, masyarakat memang tinggi memiliki tingkat kepuasan kepada pemerintahan Pak Jokowi. Tetapi angka ini seolah kemudian sangat berbeda dengan sejumlah indikator-indikator kinerja pemerintahan. Bicara kemarin, Corruption Perception Index, stagnan di angka 34. Bahkan kalau misal 34 itu di tahun 2014 sama 34 juga poinnya. Artinya apa? Stagnan, tidak ada perubahan signifikan. Kemudian bicara tentang GNI per kapita juga tidak ada kenaikan signifikan. Kemudian bicara tentang poin-poin yang lain, indikator-indikator lain. Artinya bahwa ada sejumlah kepuasan tetapi kemudian tidak terkonversi dengan capaian-capaian kinerja. Nah, meskipun di saat yang jadi sama kepuasan kemudian, itu paling besar disumbang dari bansos. Bisa jadi dari salah BLT. satunya itu. Bisa jadi salah satunya itu. Meskipun kemudian di saat yang sama kritisisme tadi dari Bang Masinton, dari 01 misalnya Mas Iqbal, juga kemudian melahirkan pertanyaan kembali dari masyarakat, kalau misal memang ada dugaan pelanggaran etik termasuk juga upaya untuk mengelabui konstitusi, kenapa kemudian juga tidak melakukan sikap yang lebih tegas kepada pemerintah Pak Jokowi? Check out. Nah mungkin Bang Mas Iqbal PDIP bisa sama, kasih tahu, Nasdem, PKB, kalau check PKS, out. kalau Atau PKS kan PDIP, konsisten. jelas, clean. Ini PDIP belum nih, tapi Nah. di situ ada Nasdem sama PKB yang tetap nyaman di koalisi pemerintahnya Pak Jokowi. Yang konsisten Sikapnya belum PKS. juga. Itu juga bagian PKS dari paling etika konsisten. pemerintahan. Iya, itu bagian harus dari etika dijawab. juga. PDI Perjuangan tetap ada di koalisi itu juga bagian dari etika. Harusnya Ya kita keluar tunggu juga. aja bahwa kalau Bu Mega, beliau itu negarawan. Menteri-menteri itu udah pengen mundur. Tapi beliau menyarankan agar tetap bekerja di pemerintahan. Tetapi kan lagi-lagi nanti kembali kepada sikap dari Menteri-menteri siapa nih yang mau mundur? Ya menteri-menteri, ya ada Seperti yang beberapa disebutkan, Bu Sri lah. Mulyani, Kan kita udah tahu. Pak Basuki. Khawatirnya, Bang, Tinggal di searching aja. Bu Mega kan menuding Pak Jokowi sebagai sebuah pemerintahan dengan karakter yang bercorak otoritarian, disamakan dengan Orde Baru. Kalau misal kemudian tetap mempertahankan menterinya di pemerintahan, khawatirnya PDIP justru dianggap mensupport sebuah struktur Rezim kekuasaan otoritarian. yang bercorak otoriter itu. Ya. Mas Iya. Iqbal mungkin bisa sampaikan ke teman-temannya. Iya, kalau PKS sudah jelas paling konsisten. Kami timbul tenggelam bersama rakyat. Ini sambil kampanye nih. Saya mau ke Prof. Kunchoro ya. Prof. Kunchoro sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Prof. Kunchoro, saya ingin tanya,
apakah kemudian dari guru besar dan sivitas akademika di UGM sebagai pionir ataupun pelopor pertama begitu yang mengeluarkan petisi Bulak Sumur, persoalan pembagian bansos itu yang menjadi salah satu pemicu ya, Prof. Kuncoro? Salah, betul, terima kasih Mbak Rifana. Salah satu dan itu cuma kecil sekali. Tetapi ada 4 persoalan yang ada di sini yang itu menjadi persoalan. Banyak sekali yang terjadi adalah pembenaran. Jadi seseorang nggak berbuat culas dusta itu cenderung mempertahankan dustanya untuk mempertahankan marwahnya. Gitu. Dan itu terjadi dengan alasan apa? Misalnya approval rate. Sekarang saya bertanya, approval rate itu sudah ada titik nggak? Siapa mereka? Tingkat pendidikannya seberapa? Kalau kita lihat di Baca Pres kemarin atau yang lain, itu lebih kelompok kritis. Dan ini kemudian yang terjadi adalah kelompok kritis itu jumlahnya terbatas. Karena itu kalau kita melihat yang terjadi di sini ya, yang terjadi adalah bahwa kelompok itu, approval itu hanya kita lihat dengan tingkat yang tinggi, akhirnya mereka masyarakat yang tidak mampu, akibatnya terjadi apa? Ya diberi bantuan. Kan sebetulnya sekarang yang menarik kalau kita amati bansos itu adalah sekarang ini satu pertanyaan dulu juga lah. Kenapa sebelum ada bansos harga naik semuanya? Ketika seperti juga kemudian kenapa jumlahnya banyak? Ini kan seakan-akan bansos itu dewa penolong. Akibatnya dengan ada dewa penolong itulah kemudian dia bisa dipengaruhi. Tetapi itu hanya salah satu. Yang menjadi kita permasalahan itu adalah masalah etika. Rasa keadilan. Kalau menurut saya, kami itu dari Gajah Mada itu sebetulnya dengan Pak Jokowi, itu kami senang dengan mereka, kami membela mereka. Prof. Kuncoro pendukungnya Pak Jokowi nggak dulu? 2014-2019? Dulu saya pendukungnya Pak Jokowi. Saya pendukung Pak Jokowi Boto, gitu loh. Istri saya dapat hadiah sepeda dari Pak Jokowi. Gitu. Lah, yang menjadi persoalan adalah dalam hal ini, apa? Tadi, sejak mulai dari MK dan sebagainya itu kemudian terjadi pembenaran, kemudian ada mencela-mencele, omongan begini. Yang terjadi apa? Pak Jokowi itu orang Solo, seharusnya menjunjung tinggi sabdo pandito ratu, sebagai seorang pemimpin itu begini. Saya jujur, lalu yang saya ikuti yang mana dari omongannya itu? Ini salah persoalan, gitu. Kemudian yang kedua tadi saya sampaikan rasa keadilan. Rasa keadilan inilah yang kemudian menyentuh kepada seluruh perguruan tinggi. Harap diketahui Mbak, bahwa hukum itu adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Gitu. Kami, etika dan norma itu, moral, itu pada yang tidak tertulis. Universitas, khususnya guru besar, itu adalah penjaga etika moral ini. Kami tidak punya kejuruan apa-apa membela sana sini. Yang saya bela justru Pak Jokowi. Kalau ditanya seperti itu. Kenapa? Jangan sampai mereka itu jatuh tersungkur. Kami dengan kasih. Kalau Mbak Rifana melihat, ketika saya membacakan teks itu, saya membaca basmalah 2 kali. Itu artinya adalah saya tidak, karena itu apa? Saya tersinggung dari istana yang mengatakan bahwa ini adalah partisan. Dan kemudian ada kepentingan tertentu. Kenapa seperti itu? Karena kami sekali lagi ini perlu saya sampaikan dulu Mbak. Karena kami dituduh untuk seperti itu. Kami bicara tidak memihak apa-apa. Kami ada pertemuan banyak, ada diputuskan dalam satu sidang. Lalu kita mau bela-bela siapa? Gitu. Jadi karena ada pejabat yang dengan sendirinya ini rasa keadilan. Pak Prof. Kuncoro tahan dulu, nanti saya akan tanya lebih dalam ya, kayaknya emosional sekali nih sebagai guru besar di UGM, alumninya sedang menyimpang dari demokrasi ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam soal petisi dari para akademisi yang sangat meluas ya, udah lebih dari 20 kampus yang mengkritik Presiden Jokowi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana bersama kami di Political Show.